Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hikmah Eni Wulansari dari jurusan Bimbingan dan Konseling Angkatan tahun 2019, Rombel 2. Dan pada video kali ini aku akan mempraktikkan video keterampilan dasar konseling. Aku sendiri Hikmah Eni Wulansari sebagai konselor dan teman aku Amanda Maulina Amelia sebagai konselor. Amel sebagai konseling. Langsung aja kita lihat, cekidot. Assalamualaikum, Bu Hikmah. Iya, waalaikumsalam Mbak Amel. Nah, sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat datang ya di konseling virtual kita pada hari ini. Mbak Amel, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, sehat Bu, luar biasa. Bu Hikmah sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga sehat dan sangat baik Mbak Amel. Ini Mbak Amel lagi di rumah atau di mana Mbak? Saya sekarang lagi di rumah, Bu, karena ini juga keadaan mengharuskan untuk di rumah saja, seperti itu. Oh iya, Alhamdulillah ya kalau Mbak Amel lagi di rumah. Keluarga, bagaimana kabarnya Mbak? Keluarga juga alhamdulillah sehat semua, Bu, luar biasa. Dan mereka semua juga aman, dan kami juga memutuskan untuk di rumah saja dan tidak keluar-keluar, gitu. Ya, keputusan yang hebat banget ya Mbak Amel, yang bagus banget. Mengingat pandemi yang seperti ini juga ya, dan virus corona yang makin mengganas, emang kita disuruh di rumah aja gitu ya. Ini Mbak Amel, di rumah kegiatannya apa aja nih kesibukan yang sedang dijalani sekarang? Kesibukan ya, Bu, ya. Kesibukannya paling bantu-bantu ibu, sama ya sekarang lagi kuliah daring aja sih, Bu. Wah, kuliahnya daring ya? Iya, Bu, kuliahnya secara daring ya karena ini pandemi COVID-19. Iya. Gimana Mbak, kuliah kuliah daringnya bagaimana nih? Menyenangkan atau malah yang lainnya? Menyenangkan sih, Bu, pada awalnya, tapi karena ini minggu-minggu UAS, jadi tugas saya itu sedang banyak-banyaknya gitu, Bu. Memang ya kalau UAS itu identiknya dengan tugas akhir yang sangat banyak ya. Iya, Bu, betul sekali. Memang tugas akhir itu selalu menghantui dan karena satu hal tadi, saya memutuskan untuk bertemu Ibu pada konseling hari ini. Mbak Amel, ini suara Ibu apakah terdengar jelas di Mbak Amel? Halo? Iya, Bu, tapi sedikit nge-freeze. Oh ya, tadi juga di Ibu, Mbak Amelnya sedikit nge-freeze. Kalau sekarang Mbak, apakah sudah lancar? Iya Iya, nih, ya lancar, Bu, Alhamdulillah. lancar. Oke, kita Ya, lanjutkan ya Mbak Amel. Oke, baik Mbak ya, Amel. siap, Bu. Ya, nah sebelumnya untuk memperlancar proses konseling kita, mari kita sepakati bersama ya Mbak Amel. Waktu untuk sesi konseling kita yaitu 30 menit saja gitu. Dan mari Mbak Amel kita gunakan waktu konseling kita ini dengan sebaik-baiknya seperti itu. Iya, Bu, siap. Soalnya setelah sesi konseling ini, saya juga masih ada acara dan melanjutkan untuk mengerjakan tugas UAS-nya. Wah, kalau begitu kebetulan sekali ya Mbak ya. Ada acara apa ini Mbak Amel habis ini? Eh, Kalau untuk acaranya, habis ini saya ada rapat organisasi gitu sih, Bu, yang saya ikuti di kampus, salah satu organisasi gitu. Wah, begitu. Ya, baik, Mbak Amel. Oh ya, di sini Ibu juga izin menyampaikan bahwa konseling kita pada sesi hari ini, Ibu pastikan akan terjaga ya kerahasiaannya. Nah, serta perlu diketahui juga bahwa di sini kita ini mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Amel bareng-bareng gitu. Jadi tugas Ibu adalah untuk membantu Mbak Amel, seperti itu. Baik, Bu, saya sangat paham dengan apa yang Ibu sampaikan.
Baik, Mbak Amel. Nah, ini coba Mbak Amel ceritakan ya kepada Ibu, apa sih yang tadi ingin Mbak Amel sampaikan waktu di awal, kayak gitu. Jadi gini Bu awalnya, saya tuh sangat stres karena kebetulan ini adalah minggu-minggu menjelang UAS dan sudah seperti tradisi biasanya tugas akhir pun mengantre sangat panjang gitu loh Bu. Selain itu juga saya merasa tertekan karena adanya pandemi virus corona seperti ini, finansial keluarga saya itu sedikit mengalami penurunan. Kemudian tadi juga tiba-tiba teman saya marah kepada saya, katanya saya itu pelit, soalnya saya nggak mau memberikan contekan tugas saya kepada dia, Bu. Karena hal-hal itu membuat termasuk pikiran saya itu menjadi lebih berat dan akhirnya saya kayak merasa stres gitu, Bu. Hmm, baik, Mbak Amel. Kalau boleh Ibu simpulkan, dalam permasalahan yang Mbak Amel kemukakan tadi ya, setidaknya itu ada 3 masalah. Yang pertama, Mbak Amel itu merasa stres karena adanya tugas akhir. Yang kedua adalah menurunnya finansial atau keuangan di dalam keluarga Mbak Amel sendiri. Lalu masalah terakhir yang dialami Mbak Amel itu adalah teman Mbak Amel tiba-tiba marah sama Mbak Amel gitu. Nah, kalau boleh Ibu tahu ini, menurut Mbak Amel sendiri, mana nih masalah yang sangat ingin diselesaikan oleh Mbak Amel terlebih dahulu? Seperti itu. Gimana ya, Bu? Saya bingung soalnya semua masalah penting bagi saya, Bu. Ah, iya, ya. Baik kalau begitu Mbak Amel. Namun, menurut Mbak Amel sendiri, apa sih hal yang apa sih hal yang saat ini paling membuat Mbak Amel merasa gundah? Yang paling membuat saya gundah, eee, mungkin tugas akhir yang udah mepet deadline dan juga menumpuk dan mengantri panjang sekali sih, Bu. Dengan kata lain, masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah tugas akhir ya Mbak. Saya rasa begitu, Bu. Nah ya. Nah, Mbak Amel, coba jelaskan kepada Ibu, gimana sih rasa stres yang saat ini sedang dialami oleh Mbak Amel? Ya, itu tadi, Bu, saya sangat merasa bahwa pikiran saya saat ini tuh berat banget gitu loh, Bu. Sampai saya tuh nggak bisa tidur, bahkan makan pun sering tidak nafsu, apalagi pikiran saya tidak pernah terlepas dari yang namanya tugas dan juga deadline. Tidak pernah terlepas dari yang namanya tugas dan juga deadline. Ya, karena sepertinya tugas sudah memenuhi otak saya dan rasanya kayak mau meledak gitu. Mm-mm. Baik, Mbak Amel. Dari keterangan Mbak Amel tadi, Mbak Amel mengatakan bahwa Mbak Amel sedang stres karena tugas akhir yang banyak ya Mbak ya. Iya, Bu, benar seperti itu ya, karena tugas yang mepet deadline semua. Saya sampai tidak tahu lagi, Bu, harus gimana dan rasanya tuh udah lah sangat pusing gitu loh, Bu, rasanya. Udah mau nyerah aja gitu. Mm. Ibu dapat memahami apa yang Mbak Amel rasakan. Mbak Amel ini pasti sedang merasa tertekan sekali ya Mbak ya, dengan keadaan tugas. Jadi sangat pusing seperti itu ya Mbak. Sangat, Bu, sangat tertekan banget dan sebenarnya ada suatu hal yang mengganjal hati saya, Bu. Suatu hal yang mengganjal. Iya, Bu, memang tugas saya itu tuh menumpuk dan mepet deadline semua. Jadi, saya terlampau stres, selain itu saya tidak tahu, mau mengerjakan yang mana dulu dan hal tersebut malah membuat saya jadi menunda pekerjaan gitu, Bu, nanti-nanti gitu.
Nampaknya yang Mbak Amel katakan tadi adalah bahwa tugas tertunda karena Mbak Amel bingung mau memulai mengerjakan tugas yang mana terlebih dahulu. Begitu ya Mbak ya? Iya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Tapi karena deadline-nya itu ya sangat mepet banget, itu juga membuat saya semakin panik gitu loh, Bu. Jadi kayak panic attack gitu. Baik Mbak Amel. Ibu dapat memahami apa yang Mbak Amel rasakan. Jika orang lain ada di posisi Mbak Amel sekarang, dikejar deadline ya, tugasnya banyak, pasti mereka juga merasa panik seperti yang Mbak Amel rasakan. Iya kan, Bu? Saya rasa juga semuanya ngerasa gitu. Baik, Mbak Amel. Sejauh ini dari pembicaraan kita ya, dari awal tadi, dapat Ibu simpulkan bahwa kita telah membahas masalah yang Mbak Amel hadapi, yaitu rasa stres yang muncul karena menumpuknya tugas akhir gitu ya, menjelang UAS, banyak deadline juga gitu. Dan Mbak Amel ini masih bingung mau mulai mengerjakan tugas dari yang mana dulu. Nah, mari Mbak Amel, kita bareng-bareng cari jalan keluar permasalahan yang bisa membantu Mbak Amel dalam mengatasi masalah Mbak Amel tadi. Benar begitu, Bu. Persis seperti apa yang saya alami. Saya memang sangat payah banget sih, Bu. Apa saya tuh gak cocok ya, Bu, sama dunia perkuliahan. Baru mikir UAS aja, saya udah dibikin pusing 7 keliling seperti ini. Apa saya ambil cuti kuliah aja ya, Bu? Mbak Amel, Ibu sangat paham dengan apa yang Mbak Amel rasakan sekarang ini. Tapi kalau menurut Ibu, sebaiknya Mbak Amel ini menenangkan diri Mbak Amel terlebih dahulu. Dan Mbak Amel bisa putuskan kembali saat nanti Mbak Amel ini sudah kembali segar lagi, baik fisik maupun mental Mbak Amel. Iya, Ibu benar juga. Saya nggak boleh ngambil keputusan saat sedang terpuruk seperti ini. Saya akan lebih berhati-hati, Ibu, ke depannya dalam mengambil keputusan. Ya, bagus. Hebat banget Mbak Amel. Mbak Amel sudah berani ya untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan ke depannya nanti ya Mbak. Iya, Bu, terima kasih banyak. Saya sangat senang banget eh, Ibu mengucapkan dan juga menyemangati saya seperti itu. Tadi Mbak Amel mengatakan bahwa Mbak Amel ini senang. Namun kok Ibu melihat Mbak Amel ini kelihatan sangat sedih dan Mbak Amel menunjukkan kalau Mbak Amel ini masih belum baik-baik saja. Kelihatan ya, Bu ya. Eh, iya, Bu, soalnya saya tuh tadi kepikiran sama tugas saya, tugas akhir saya. Kenapa sih saya ngerjainnya tuh mepet deadline dan kesalahan saya sendiri sih, Bu. Soalnya saya sukanya nunda pekerjaan gitu. Hmm, kesalahan Mbak Amel sendiri. Iya, Bu, kesalahan saya sendiri karena saya itu eh, kayak gimana ya, menyepelekan deadline gitu loh, Bu. Kemudian apa namanya? Jadi tuh saya tuh menunda-nunda pekerjaan dan di pikiran saya tuh ya udahlah, nggak apa-apa masih ada hari esok gitu. Tapi sekarang saya tuh jadi sadar, Bu, ke depannya saya akan memperbaiki diri lagi dan saya akan mengerjakan tugas di awal waktu setelah dosen memberikan tugas itu. Ya, wah, sangat hebat Mbak Amel. Mbak Amel punya kemauan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi ya. Iya, Bu, tapi saya akan berusaha dan saya mohon bantuannya dari Bu Hikmah. Dan saya juga masih sangat bingung, Bu, karena banyaknya tugas, bukannya memulai, tapi saya malah kebingungan karena tidak tahu apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Akhirnya saya malah ya biasalah, Bu, main HP, scroll IG, scroll TikTok gitu kan, yang awalnya 5 menit
Jadi nanti bertambah 5 menit lagi deh, 5 menit lagi deh, nanti berlipat ganda yang awalnya itu juga alasannya, "Ya udah deh sebentar istirahat dulu," gitu. Dan malah ya itu Bu, waktunya malah berlipat ganda jadinya gitu. Ya, dengan kata lain, Mbak Amel ini belum bisa ya memanajemen waktu dengan baik. Nah, iya Bu, manajemen waktu saya itu ya saya mengakui sih masih kurang banget dan bahkan hanya untuk membagi waktu saja, saya tuh nggak bisa. Iya, kedengarannya ini Mbak Amel merasa kecewa sekali ya dengan apa yang sekarang terjadi sama Mbak Amel. Kalau Ibu boleh tahu, pembagian waktu seperti apa nih yang selama ini Mbak Amel terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau untuk pembagian waktu selama ini saya belum memiliki jadwal tetap dan terstruktur, Bu. Sepertinya karena tidak ada jadwal itu tadi, hal tersebut malah membuat saya itu tidak bisa membagi waktu dengan baik. Jadi saya tuh kayak plan-nya tuh ya udah random aja gitu loh, Bu. Nampaknya yang Mbak Amel katakan tadi ya, bahwa Mbak Amel ini memang belum memiliki jadwal terstruktur dan karena itu Mbak Amel belum bisa memanajemen waktu dengan baik. Iya, Bu Hikmah. Saya pikir memiliki jadwal tetap yang terstruktur dan tetap tidak akan seberpengaruh itu dalam keseharian saya. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, pikir-pikir ulang, sepertinya dengan membuat jadwal tetap pasti akan mempermudah saya dalam mengerjakan tugas juga ya, Bu, sebenarnya. Iya, Mbak Amel. Bagus sekali, karena Mbak Amel punya pemikiran seperti itu ya, Mbak ya. Dengan membuat jadwal tetap, pasti akan mempermudah Mbak Amel dalam mengerjakan tugas. Iya, Bu Hikmah. Tapi saya masih bingung lagi nih. Saya lebih baiknya mulai dari mana dulu ya, Bu, ya? Apakah saya harus mulai dari kehidupan sehari-hari kayak daily routine atau hanya waktu mengerjakan tugas saja seperti tugas UAS, tugas makalah dan lain-lain seperti itu, Bu? Baik, Mbak Amel. Berdasarkan pernyataan Mbak Amel tadi atau pernyataan Mbak Amel sebelumnya, maka alangkah lebih baiknya jika Mbak Amel fokuskan terlebih dahulu kepada jadwal untuk mengerjakan tugas. Karena ini juga yang sedang mendadak gitu ya. Oalah gitu ya, Bu. Tapi sepertinya saya tidak yakin, ya saya cuma nggak yakin aja sih, Bu, apakah saya jika sudah membuat jadwal rutin itu tadi, pengerjaan tugas, nantinya itu saya bisa tetap konsisten gitu dalam menjalankannya dan juga mengerjakannya. Mbak Amel, Ibu yakin banget atas usaha Mbak Amel tadi yang berusaha untuk memiliki jadwal rutin, pasti Mbak Amel bisa untuk konsisten dalam menjalankannya. Asalkan niat Mbak Amel ini juga selalu menyertai dalam kegiatan. Gitu ya, Bu? Ya udah deh, kalau gitu saya akan berusaha. I'm trying Baik. my best deh, Bu, pokoknya. Ya, baik Mbak Amel. Hebat. Kalau Ibu boleh tahu, bagaimana perasaan Mbak Amel sekarang? Rasanya kayak enteng aja, Bu, udah cerita sama seseorang, perasaan saya tuh jauh lebih lega daripada sebelum saya bercerita ke Ibu, gitu. Dan tadi juga ternyata dari konseling hari ini ada beberapa alternatif, penyelesaian masalah yang bisa saya dapatkan. Nah, sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita Bu tadi, Hikmah, ya, apakah suara saya terdengar? iya, di saya terdengar Mbak Amel, namun videonya Mbak Amel tadi sempat nge-freeze. Nah, sekarang sudah kembali. Ini Ibu, Sama, Bu. oh Iya, ya, sama. ya, sekarang sudah jelas suara dan video Ibu di Mbak Amel. Sudah, Bu.
Iya, mohon maaf ya Bu, ini di rumah saya tuh agak mendung, jadi sinyalnya mungkin ya itu ke bawah angin gitu Bu. Iya, nggak apa-apa Mbak Amel, wajar sekali ya dalam kondisi seperti ini. Nah, Ya, terima Ibu kasih Bu. lanjutkan ya Mbak Amel. Siap. Ya, nah sebagai kesimpulan di akhir dari pembicaraan kita tadi ya, yang sudah lumayan lama, dapat Ibu kemukakan bahwa Mbak Amel punya kesulitan dalam mengelola stres dan juga dalam memanajemen waktu, dikarenakan menjelang UAS ini, Mbak Amel punya banyak sekali tugas ya Mbak ya. Nah, dan Alhamdulillah, seperti yang Mbak Amel sampaikan tadi, ada beberapa alternatif solusi pemecahan masalah yang sudah kita dapatkan. Nah, menurut Mbak Amel ini, setelah pembicaraan kita tadi, apa saja nih solusi yang bisa Mbak Amel dapatkan? Begitu. Iya Bu, mungkin kita mulai dari yang awal dulu tadi, dari masalah saya yang kesulitan mengelola stres, kemudian karena tugas yang menumpuk adalah solusinya ya sebaiknya saya mengerjakan tugas di awal waktu setelah dosen memberikan tugasnya tadi. Jadi tidak akan menumpuk di akhir atau di deadline itu tadi ya Bu ya. Lalu agar saya lebih mudah dalam manajemen waktu, menurut saya akan lebih baik jika saya membuat jadwal rutin dan terstruktur. Dan yang terakhir menurut saya solusi terbaik yang saya dapatkan dan saya akan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan berusaha deh, Bu. Wah iya, hebat sekali Mbak Amel. Mbak Amel sudah mulai memahami apa yang dibutuhkan oleh diri Mbak Amel sendiri. Nah, apabila Mbak Amel dapat konsisten dalam melakukan hal tersebut, Ibu pasti yakin hal itu akan bisa mempermudah Mbak Amel ke depannya nanti. Amin. Terima kasih ya, Bu ya. Pikiran saya jadi lebih fresh aja gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Wah, Alhamdulillah, Ibu sangat senang mendengarnya Mbak Amel. Nah, apakah ini dari Mbak Amel ada yang masih ingin ditanyakan atau disampaikan kepada Ibu? Mungkin untuk saat ini belum ada, Bu Hikmah. Nah ya, baik Mbak Amel. Tidak terasa ya, sudah setengah jam, sudah hampir setengah jam berlalu. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati di awal tadi, maka pertemuan kita Ibu cukupkan sampai di sini ya, Mbak ya. Baiklah Bu, kalau gitu terima kasih banyak Bu Hikmah sudah berkenan untuk mendengarkan cerita saya dan membantu saya menemukan jalan keluar. Sebelumnya saya juga mau minta maaf dulu Bu apabila ada salah kata, hilaf kata tentang penyampaian saya yang karena saya pusing juga Bu. Dan saya juga mohon maaf banget karena ini juga udah jam segini, saya juga harus ini Bu, harus udah rapat organisasi gitu Bu, yang tadi udah diomongin di awal. Ya Mbak Amel, nggak apa-apa, sama-sama ya Mbak Amel. Nah Mbak Amel, kalau misalkan ada yang ingin dibicarakan kembali atau didiskusikan kembali, gak usah sungkan untuk menghubungi Ibu atau menemui Ibu, ya. Siap Bu, laksanakan. Ya udah Bu, kalau gitu saya, langsung pamit izin dan live dari Zoom-nya ini, apakah sudah diperbolehkan? Iya Mbak Amel, silahkan. Iya, semoga sehat selalu ya Bu Hikmah ya, dan semoga bisa ketemu di lain kesempatan gitu. Ya amin. Ya Mbak Amel, semangat terus Mbak Amel. Sehat-sehat ya. Ya, Assalamualaikum Mbak Amel. Nah, teman-teman, tadi adalah video dari keterampilan dasar konseling yang sudah aku lakukan. Semoga teman-teman bisa menikmati dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dari aku, cukup sekian. Dan teman aku yang sudah membantu aku dalam mengerjakan tugas ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.